Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Rudi Haryadi MKV. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Aini dengan NIM 2280200006 dari kelas A, angkatan 2020, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai usaha dan energi. Pada poin pertama yaitu usaha. Usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Persamaan dari usaha sendiri yaitu W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian W adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian S adalah perpindahan dengan satuan M. W bertanda positif jika searah dengan perpindahan benda, kemudian W bertanda negatif jika usaha berlawanan arah dengan perpindahan benda. Kemudian di sini terdapat usaha pada bidang datar. Terdapat pada gambar bisa dilihat di mana persamaannya itu ya W sama dengan F kali cos theta dikali S, di mana theta merupakan sudut yang dibentuk oleh gaya. Nah, meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut, seperti dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada juga usaha pada bidang miring. Tidak hanya pada bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring, di mana persamaannya yaitu W sama dengan mg sin theta dikali S, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian G adalah gravitasi bumi dengan satuan M per S kuadrat. Kemudian di sini terdapat contoh soal di mana suatu gaya F sebesar 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar pada benda pada permukaan licin dengan gayanya 20 Newton. Kemudian ditanyakan berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm. A. 16.000 Joule, B. 1.600 Joule, C. 160 Joule, D. 16 Joule, dan E. 1,6 Joule. Maka pembahasannya yaitu yang pertama, kita ketahui F-nya yaitu 20 Newton. Kemudian S-nya atau perpindahannya yaitu 80 cm. Kita rubah terlebih dahulu ke dalam meter. Maka 0,8 meter. Kemudian ditanyakan usahanya atau W. Maka jawabannya yaitu W sama dengan F kali S, di mana kita masukkan nilai F-nya sebesar 20 Newton dan S-nya sebesar 0,8. Maka sama dengan usahanya yaitu 16 Joule. Maka jawabannya yaitu yang D. Kemudian terdapat energi. Energi dalam ilmu fisika yang dimaksud dengan energi adalah yang berhubungan dengan usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha. Jenis-jenis energi ada 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, untuk yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda atau objek yang bergerak karena adanya kecepatan, di mana persamaannya yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon.
Kemudian ada hubungan energi kinetik dengan usaha. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. Persamaannya yaitu W sama dengan delta EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kemudian ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda atau objek dikarenakan posisi, bentuk, atau susunannya dan di dalam hubungannya dengan usaha biasa berkaitan erat dengan energi yang dimiliki karena ketinggian letaknya. Persamaannya yaitu EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini ada hubungan energi potensial dengan usaha. Besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda atau objek apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggian berubah, di mana persamaannya yaitu W sama dengan delta EP sama dengan M kali G dikali H2 dikurangi H1. Kemudian ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk meregangkan dan menekan pegas, di mana persamaannya yaitu EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat sama dengan 1/2 dikali K dikali X kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter dan X adalah perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Kemudian ada energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, di mana persamaannya yaitu EM sama dengan EP plus EK, di mana EM adalah energi mekanik dengan satuan Joule. Kemudian ada daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam satu satuan waktu atau per detik, di mana rumus daya yaitu P sama dengan W per T sama dengan F kali S per T sama dengan F dikali V, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, T adalah waktu dengan satuan detik, F adalah gaya dengan satuan Newton, S adalah jarak dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, di sini terdapat contoh soal. 1. Sebuah alat make up bermasa 1 kg berada di atas meja setinggi 0,8 meter. Alat make up tersebut memiliki energi potensial sebesar C. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, pembahasannya yaitu kita ketahui masanya yaitu 1 kg, H1 atau ketinggian pertamanya itu 0,8 meter, H2 0 meter karena jarak meja ke lantai, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan delta EP. Jawab W sama dengan delta EP sama dengan M kali G dikali H1 dikurangi H2 sama dengan, kita masukkan M-nya 1 dikali G 10, kemudian H1 nya 0,8 dikurangi H2 nya itu 0, maka 1 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 8 Joule. Kemudian yang terakhir ada contoh soal. Lampu berdaya 25 watt dinyalakan selama 15 menit. Energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu tersebut adalah berapa Joule? Maka pembahasannya yaitu kita ketahui dayanya yaitu 25 watt dengan waktunya yaitu 15 menit. 15 menit itu kita rubah terlebih dahulu ke dalam detik atau sekon, maka didapatkan 900 detik. Ditanyakan W atau usaha, maka jawabannya yaitu P sama dengan W per T. Karena ditanyakan W, maka kita rubah rumusnya menjadi W sama dengan P kali T. Kita masukkan nilai P-nya 25 watt, kemudian T-nya 900 detik, sama dengan 22.500 Joule.
Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan seluruh teman-teman yang telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.